Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi keseimbangan benda tegar. Di dalamnya mencakup tentang keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, titik berat, dan jenis-jenis keseimbangan. Pada video pembelajaran bagian 1 ini, saya akan menjelaskan dulu tentang keseimbangan partikel. Tonton terus video pembelajarannya dan jangan lupa di-like, subscribe, dan share video pembelajarannya agar saya tetap semangat membuat video pembelajaran fisikanya. Sukses buat kita semua. Baiklah, kita mulai ya. Materi pokoknya adalah keseimbangan benda tegar. Di dalamnya mencakup syarat keseimbangan partikel, yaitu sigma F sama dengan 0. Lalu syarat keseimbangan benda tegar, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Dilanjutkan dengan titik berat dan terakhir jenis-jenis keseimbangan. Kita mulai dengan keseimbangan partikel. Keseimbangan partikel bisa terjadi dalam keadaan statis atau dinamis. Terjadi keseimbangan statis bila partikelnya dalam keadaan diam. Dan terjadi keseimbangan dinamis bila partikelnya dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Nah, syaratnya keseimbangan itu terjadi yaitu jika memenuhi sigma F-nya sama dengan 0. Atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jika benda berada pada suatu bidang, yaitu sumbu X sumbu Y, maka sigma F-nya diurai menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, coba kita implementasikan syarat keseimbangan ini pada suatu peristiwa, yaitu di sini terjadi ada tali temali sedemikian rupa. Tali ini terhubung dengan atap, dua tali ini terhubung dengan dinding, lalu ujung tali yang paling bawah diikatkan pada sebuah benda. Jika benda bermassa M, ya, di sini kita lihat tali bagian ini yang terhubung dengan atap membentuk sudut 60 derajat dengan vertikal, tali ini membentuk sudut 30 derajat dengan vertikal. Ya, nah, jika bendanya M, kemudian masing-masing kita beri nama ini adalah tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, maka pada masing-masing tali akan bekerja tegangan tali T1, T2, T3, dan T4. Nah, jika massa benda 4 kg dan sistem dalam keadaan seimbang statis, berapakah tegangan tali T1, T2, T3, dan T4? Maka cara pengerjaannya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama adalah kita amati dua buah titik ini, di mana di sini kemungkinan terdapat beberapa vektor atau tempat berkumpulnya vektor. Kita amati dulu titik yang pertama. Kita lingkari supaya fokus kita pada bagian ini saja. Kemudian gambarkan pada titik ini vektor yang bekerja. Pertama adalah benda memiliki massa di bawah pengaruh gravitasi bumi memiliki W. Pada T2 bekerja tegangan tali 2, pada tali 1 bekerja tegangan tali 1. Supaya mudah pengerjaannya, kita letakkan vektor-vektor ini pada koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesiusnya sumbu X, sumbu Y, kemudian kita simpan seluruhnya pada koordinat kartesius. Nah, di sini T2 harus diproyeksikan dulu terhadap sumbu X, sumbu Y karena belum sejajar sumbu X maupun sejajar sumbu Y. Maka kita proyeksikan, tarik garis tegak lurus, diperoleh hasil proyeksinya adalah T2 sin 30. Terhadap sumbu Y kita tarik garis tegak lurus, maka diperoleh hasil proyeksinya ini yaitu T2 cos 30. Pengamatan dengan melihat pada sumbu X, yaitu sigma Fx sama dengan 0, maka di sini ada
T2 sin 30 dan T1. T1 negatif karena arahnya ke kiri. Maka dari sini diperoleh sin 30 setengah, maka T1 setengah T2. Ini persamaan 1. Pengamatan pada sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. Ada T2 cos dan W. Maka kita masukkan W bernilai negatif karena arahnya ke bawah, maka diperoleh persamaan W sama dengan setengah akar 3, maaf. Nah, kosinus 30 setengah akar 3. Maka dari sini diperoleh T2 adalah 2 per akar 3 W. Ini persamaan kedua. Kita simpan dulu kedua persamaan, kita lanjut dengan pengamatan selanjutnya, yaitu titik ini. Titik ini kita lingkari dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian seperti tadi kita gambarkan kemungkinan tegangan tali yang bekerja pada tali. Di sini ada T4 bekerja pada tali 4, arahnya menjauhi titik. Ada T3 arahnya menjauhi titik dan T2 arahnya menjauhi titik tempat berkumpulnya vektor. Sama seperti tadi kita letakkan pada koordinat kartesius vektor-vektor tegangan tali itu. Nah, kita buat sumbu X, sumbu Y-nya, kita simpan di sini semuanya, demikian. Nah, kemudian pengamatan kita pada T4 dan T2 karena keduanya belum berada pada sumbu Y maupun sumbu X. Caranya kita proyeksikan. T4 kita proyeksikan terhadap sumbu X, diperoleh hasil proyeksinya ini. Besarnya T4 sin 60 terhadap sumbu Y kita tarik garis tegak lurus, diperoleh hasil proyeksinya adalah ini. Adalah T4 kosinus 60. T2 kita proyeksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah T2 kosinus 30, T2 kita proyeksikan terhadap sumbu X, tarik garis tegak lurus, diperoleh hasil proyeksinya ini adalah T2 sin 30. Lalu pengamatan kita pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0, ada gaya apa saja. Nah, di sini T3 dan T2 sin negatif karena arahnya ke kiri. Kemudian dihitung secara matematis, diturunkan secara matematis, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian di sini T2 sin 30, sin 30 adalah setengah. Maka diperoleh persamaan 3, yaitu seperti ini. Kita simpan persamaan 3 dan kita amati sekarang pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Ada apa saja di sumbu Y? Ada ini dan ini. T2 cos nilainya negatif karena ke kiri. Kemudian cos 60 setengah, kosinus 30 setengah akar 3 ini pindah ruas jadi positif. Maka diperoleh ini setengahnya dicoret. Diperoleh T4 sama dengan T2 akar 3 dan ini adalah persamaan keempat. Nah, dari keempat persamaan ini kita bisa menghitung setiap tegangan tali yang bekerja. Kita catat dulu resumenya, yaitu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Karena diketahui massa, maka kita bisa bekerja pada persamaan 2 terlebih dahulu. Massa 4 kg berarti dengan menuliskan T2 sama dengan 2 per akar 3W. W-nya kita ganti dengan mg, memasukkan m-nya dan g-nya 10. Maka diperolehlah T2 itu adalah ini 2 kali 4 kali 10, ya. Jadi 80 per akar 3. Nah, karena akar 3 biasanya tidak ditulis di bawah, maka caranya adalah dengan dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3, dan seterusnya. Diperolehlah T2 adalah 80 akar 3 per 3 Newton. Dari sini T2 diperoleh, maka kita bisa mencari T1. Jadi kita lanjut ke persamaan 1. Nah, kita lanjut ke persamaan 1 dengan memasukkan nilai T2-nya ke sini. Maka diperoleh ini T2-nya, kita ganti. Maka selanjutnya diperolehlah T1 itu 40 akar 3 per 3 Newton. Itu T1 nilainya ya. Kita lanjut sekarang, ada T1, ada T2. Kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari di sini ya. Kita memasukkan T2-nya ke sini. Kita bisa memasukkan ya. Oh iya.
Nah, ke sini dulu ya. T2-nya kita masukkan ke sini. Ternyata supaya lebih ringkas karena di sini ada dua variabel yang tidak diketahui, maka diperoleh T4-nya 80 Newton. Nah, kemudian ini sudah diperoleh, terakhir kita masukkan T4 ke sini, lalu T2 ke sini juga diperolehlah T3. Nah, sehingga ini adalah T4-nya 80, ini T2-nya 80 akar 3/3, dihitung secara matematis, maka akhirnya diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, 40 kali akar 3 min 40 akar 3/3 disamakan penyebutnya dengan 3. Jadi 120 dikurangi 40 sama dengan 80. Jadi T3 80 per akar 3 per 3 akar 3 Newton. Nah, demikian anak-anakku sekalian, saya kira bisa paham semuanya. Selamat belajar. Kita lanjut video pembelajaran yang kedua.